A few moments later. Halo guys, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tutorial transisi dialek Malaysian menggunakan lagu Pesan Dari Hati. Nah, mohon maaf karena aku baru buat tutorial lagi, soalnya ada rada sibuk gitu. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share, dan subscribe ya guys. Terus di sini aku udah nambahin foto overlay. Untuk overlaynya bisa cek di Instagram aku, namanya Zahra Overlay. Jadi ini overlaynya tuh ada overlay baru yang baru aku buat dari Alphamation gitu. Dan di setiap fotonya udah aku tambahin efek ubin dan mirrornya udah aku aktifin. Pokoknya udah aku tambahin sound juga ya. Untuk soundnya kalian bisa cek di Instagram aku, namanya Zahra DITZZ_. Jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share, dan subscribe ya guys. Langsung aja kalian klik foto pertama, kalian ke move and transform di transisi yang ketiga, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian beserin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, kalian ke detik 3.25, terus kalian pilih yang ini, otomatis fotonya akan diperpanjang gitu. Terus lanjut ke move and transform di transisi yang ketiga. Ini kan ada kayak gini, run kayak gitu, kalian tinggal klik sampai membagi dua kayak gini, terus tambahin keyframe di detik 3.25, lalu kalian kurangi jadi 460 px 461 px. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian lanjut ke foto yang ada di detik 2.20 atau foto kedua. Kalian tambahkan efek dulu yang ada di Matte, namanya itu efek usap atau wipe. Terus tambahkan efek yang ada di distorsi atau warp, namanya efek reorientasi bidang 360. Terus efeknya itu kalian ke atasin, lalu pilih yang ini dan pilih gandakan satu layar. Kalau udah, kalian klik foto yang di atas dulu, klik efek usapnya, yang akhir itu ubah jadi positif 50,0 derajat. Terus yang bawah itu ubah jadi, usapnya itu yang awal ubah jadi positif 50,0. Nah, kalau udah, yang foto bawah ini kalian ke move and transform di transisi yang pertama itu, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Nah, di awalnya itu kalian geser ke kanan, terserah kalian. Terus ke tengah-tengahin, kalian tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian ke foto yang di atas, ke move and transform di transisi yang pertama, tambahin keyframe juga di awal dan di akhir. Nah, di awalnya itu geser ke kiri, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi hasilnya bakalan kayak gini. Kalau udah, kalian lanjut ke efek reorientasi bidang, pilih yang B. Lalu kalian ini tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di akhirnya itu kalian tambahin sampai positif 30, positif 60. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah, yang di bawah itu tambahin, pilih yang B dulu, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya itu negatif 60. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lanjut ke foto yang selanjutnya, matiin overlaynya dulu. Nah, kalau udah, bentar. Oke, lanjut. Nah, ini sama tambahin efek usap dan itu tadi reorientasi bidang, baru kalian gandakan. Nah, kalian ubah dulu itu efek usap yang foto atas itu jadi awal akhirnya itu positif 50. Baru foto yang di bawah itu jadi awalnya itu positif 50 tadi. Kalian perhatiin aja.
Terus kalian ke itunya, ke efek reorientasi bidangnya itu kalian katasin, lalu pilih yang B, tambahin keyframe golden jahit. Nah di awalnya itu kalian tambahin sampai positif 60. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Foto yang di atas lagi, efeknya kalian katasin, pilih yang B, tambahin keyframe golden jahit. Di awalnya itu kalian turunin sampai negatif 60. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah baru kalian hidupin overlay-nya. Nah overlay ini tambahin efek yang ada di distorsi atau warp. Nama efeknya itu efek peta pemindahan atau displacement map. Tambahin keyframe golden jahit. Jahitnya itu tambahin sampai 490. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lanjut yang ada overlay-nya, bentar ini nge-lag. Oke lanjut, maaf karena tadi ayam aku tuh rada-rada nge-lag dan nggak bisa digerakin sama sekali. Nah jadi kan tadi itu kalian tambahin overlay kayak gini. Nah overlay-nya tuh kalian tambahin lagi ke foto yang selanjutnya, tapi tadi kan posisinya itu jadi ini 0 derajat dan di sini kalian putar jadi positif 180 derajat ya. Nah baru kalian tambahin efek lagi yaitu peta pemindahan, tambahin keyframe golden jahit. Di awalnya itu kurangin sampai negatif 490. Baru ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah kalau udah kayak gini kalian klik fotonya. Fotonya itu kalian pilih yang ini, lalu pilih gandakan satu layar. Terus kalian ke foto yang di bawah, kalian ke move and transform, ke transisi yang kedua, putar jadi negatif 180 derajat. Terus foto yang di atas itu tambahin efek yang ada di prosedural, namanya efek garis-garis atau stripe. Terus di sini untuk lebarnya itu kalian nolin dulu, baru tambahin keyframe di awal dan jahit. Jahitnya itu tambahin sampai 0,50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus sudutnya itu kalian 0,0in dulu, baru tambahin keyframe di awal. Terus di akhirnya ubah jadi positif 90,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, ya yang kedua maksudnya. Terus di sini kalian scroll, sini ada tulisannya punch out, kalian klik jadi aktif gitu. Nah kalau udah kalian keluar ke border dan bayangan, ke yang ketiga ini, terus klik bayangannya itu aktifin. Lanjut ke foto yang selanjutnya itu. Nah fotonya itu kalian bagi dua juga. Terus foto yang di bawah putar jadi negatif 180 derajat. Nah foto yang di atas itu baru tambahin efek garis-garis atau stripe-nya. Di sini untuk lebarnya itu ubah dulu jadi 0,80, tambahin keyframe di awal dan jahit. Jahitnya ubah jadi 0,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus sudutnya itu ubah jadi 270,0 derajat. Baru tambahin keyframe di awal dan jahit. Jahitnya ubah jadi positif 360,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah terus punch outnya atau punch on itu kalian aktifin. Terus border dan bayangannya itu kalian klik yang ketiga, lalu aktifin bayangannya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kalian klik fotonya, foto yang di bawah dulu, terus tambahkan efek yang ada di distorsi ruap, namanya efek orientasi bidang. Efeknya ke atasin, tambahin pilih yang B, tambahin keyframe golden jahit. Jahitnya itu kurangin sampai negatif 40. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus klik titik 3, lalu pilih salin efek. Ke foto yang di atas, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Nah jadi bahkan kayak gini.
Lanjut ke foto yang selanjutnya. Nah, foto selanjutnya itu tambahkan efek distorsi atau warp juga, reorientasi bidang. Terus efeknya ke atasin, pilih yang B, tambahin keyframe, golden di akhir. Di awalnya itu tambahin sampai positif 50. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Bentar, ini kok nggak ada perubahan. Nah, udah benar. Terus tambahkan efek lagi yang ada di distorsi atau warp. Namanya itu efek remas atau squeeze. Yang ini tambahin keyframe, golden di akhir. Jahilnya itu kurangin sampai negatif 0,60. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Foto selanjutnya matiin overlaynya dulu. Terus tambahkan efek yang sama itu squeeze. Tambahin keyframe, golden di akhir. Di awalnya itu tambahin sampai positif 0,50. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, yang ketiga. Terus di sini aktifin overlaynya. Nah, overlaynya itu kalian hidupin. Terus tambahkan efek yang ada di distorsi atau warp. Namanya itu efek peta pemindahan kutub. Tambahin keyframe, golden di akhir. Di akhirnya itu tambahin sampai positif 40,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di overlay selanjutnya tambahkan efek yang sama. Tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awal itu kurangin sampai negatif 40,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, kalau udah, kalian klik fotonya. Fotonya itu tambahkan efek yang ada di distorsi warp, efek cubit atau tonjolan. Nah, radiusnya itu ubah jadi 1000. Terus kekuatannya nolin dulu. Baru tambahin keyframe, golden di akhir. Di akhirnya itu ubah jadi negatif 1,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus tambahkan efek yang ada di blur. Namanya efek zoom blur atau buram zoom. Nah, kekuatannya itu nolin dulu, baru tambahin keyframe, golden di akhir. Di akhirnya itu pulin sampai 1,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lanjut ke foto yang selanjutnya. Tambahkan efek yang ada di distorsi atau warp. Nama efeknya itu riak budar atau circular riper. Nah, frekuensinya itu ubah jadi 1,00. Yang frekuensi ya guys. Terus radiusnya ubah jadi 0,80. Kekuatannya kalian nolin, baru tambahin keyframe, golden di akhir. Di awalnya itu tambahin sampai 0,450. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalian ke efek ubin, tambahin keyframe, golden di akhir. Di awalnya itu kalian tambahin sampai 2400. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Tambahin efek yang ada di buram zoom lagi, yaitu zoom blur. Nah, kekuatannya itu kalian 1,00 dulu, baru tambahin keyframe, golden di akhir. Di akhirnya tuh nolin. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi bakalan kayak gini. Lanjut. Nah, aku tambahin overlay. Overlaynya itu tambahkan efek peta pemindahan. Nah, kalau udah, maaf banget guys, soalnya aim aku tuh kadang nge-lag gitu. Ya Allah, kesel sumpah. Nah, di sini tambahin keyframe dulu di order di akhir. Di akhirnya itu tambahin sampai negatif 100. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus dari tengahnya ke front centernya aktifin. Kalau udah, tambahin overlay lagi di foto selanjutnya. Tambahkan efek yang sama. Terus tambahin keyframe, golden di akhir. Di awalnya kurangin sampai negatif 150. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dari tengahnya atau front centernya aktifin. Terus tambahin overlay yang sama, tambahkan efek yang sama.
pilih yang Y, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya itu tambahin sampai positif 150. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Dari tengahnya atau frame centernya aktifin ya guys. Nah kalau udah, overlay selanjutnya tambahkan efek yang sama, pilih yang Y, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu negatif 150. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dari tengahnya atau frame centernya aktifin aja. Terus di sini fotonya itu kalian tambahkan efek yang ada di distortion warp. Nama efeknya reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di akhirnya tambahin sampai 60. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Foto selanjutnya tambahin efek yang sama. Efeknya kalian katasin, pilih rotasi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya sama itu positif 60 ya. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di orientasi, pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Gayanya tambahin sampai positif 40. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah di foto terakhir itu tambahin efek yang sama. Terus orientasinya pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu negatif 40 ya. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, kalian ke foto yang ada di detik ini 8.04. fotonya kalian klik bentar. Maksudnya yang ada di detik 9.10. terus kalian klik kalian klik efek, klik titik 3, pilih salin efek. Terus ke foto yang terakhir tadi, klik fotonya, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Nah jadi hasilnya bakalan kayak gini. Terus dari 16.05 tambahin shape itu, lalu fill screening, terus pulin, pangkas di detik 17.15, ubah warnanya jadi warna putih. Terus ke blending dan opacity, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya itu nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah jadi ini udah selesai guys, dan sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe. Bye guys, wassalamualaikum.